Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita akan simak Market Spotlight untuk hari ini Jumat 10 Januari 2025. Di antaranya lah dibayangi hawkish The Fed IHSG ditutup melemah ke level 7.064 dengan 350 saham melemah pada penutupan perdagangan di hari Kamis 9 Januari 2025 dan bergerak tak wajar saham cuan dan MMIX masuk ke kategori UMA. Sementara itu untuk informasi berikutnya di Market Spotlight kali ini adalah saham Ratu hampir arah 2 hari beruntun masih di atas 24% penguatannya begitu. Terus kita kemudian juga akan lanjut ke agenda ekonomi, pemirsa, diantaranya adalah dari Indonesia terkait dengan data penjualan mobil dan juga motor. Kemudian ada penjualan retail di Indonesia secara year on year di bulan November dan juga ada data soal pinjaman baru di China di bulan Desember dan ada data soal tingkat pengangguran di Malaysia di bulan November dan neraca perdagangan di Filipina. Kemudian dari Amerika Serikat ada data soal tingkat pengangguran di Amerika Serikat di bulan Desember dan juga ada pidato anggota FOMC, Bowman dan Barkin. Kemudian juga ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve masih dari Amerika Serikat. Dan berikutnya adalah agenda emiten yang menarik untuk kita cermati di hari Jumat 10 Januari 2024. Di antaranya adalah SMAR menggelar RUPS, GTSI dan juga Kuas menggelar ex-dividend tunai interim, BSSR ex-dividend dan IPCM pembayaran dividen tunai. Dan berikutnya kita akan simak untuk pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia, Kompak dibuka melemah dengan Nikkei melemah 0,95% di level 39.299. STI Singapura juga melemah 1,34% di level 3.810. Kospi Korea dibuka melemah 0,3% di level 2.514 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,2% di level 19.240. Ya, pemirsa, satu emiten mercusuar atau jumbo akan segera dicatatkan atau IPO pekan depan. Emiten tersebut adalah anak usaha dari PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI, yaitu PT Bangun Kosambi dengan kode saham CBDK dan berikut adalah profilnya. Ya, dengan saham dilepas sebanyak 10% dengan harga penawaran di level 4.060. Dengan batas atas dengan dana yang dibidik sebanyak 2,3 triliun rupiah. Dengan pemegang saham mayoritas adalah PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI sebesar 51% dan penggunaan dana untuk proyek MAIS melalui PT IPN dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah di hari Senin 13 Januari 2025. Dan untuk membahas sebenarnya apa sebetulnya prospek dari CBDK pasca jelang dan pasca IPO, pagi ini sudah bergabung ada Pak Karel Devin Velem. Beliau adalah analis dari Trimegah Sekuritas yang merupakan penjamin pelaksana dan emisi efek CBDK. Selamat pagi, Mas Karel. Pagi Baik, Pak. ya terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Karel dalam kesempatan pagi hari ini di Market Plus. Kalau kita lihat ini kemudian menjadi satu IPO yang juga mungkin cukup diantisipasi lah ya oleh pelaku pasar begitu terkait dengan CBDK. Kalau kita lihat terlebih dahulu 8 emiten IPO di Januari ini paling besar alias mercusuar CBDK. Sebetulnya kalau kita lihat dari market cap-nya seperti apa Pak Karel? Oke, jadi PT CBDK itu bakalan IPO dan dia itu melepas 10% dan dia mengincar 2,3 triliun. Nah, tandanya market cap dari CBDK ini adalah sekitar 23 triliun ya untuk nanti listing di hari Senin. Artinya memang secara market cap juga ini termasuk yang besar dan dana yang ditargetkan untuk dapat diraih pada saat IPO nanti 2,3 triliun ini juga cukup besar begitu ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari sektornya sendiri seberapa menarik kemudian ini menjadi sebuah emiten dalam sektor properti begitu yang kemudian ini ataupun development yang memang secara prospek cukup menarik begitu. Oke, jadi kalau untuk si CBDK ini menurut saya dia itu bermain di segmen high income lah, upper segmen. Nah itu kalau bisa kita lihat itu sekarang itu cuman ada ya PANI kalau kita ngeliat upper segmen ya kalau kita ngelihat. Nah ini si CBDK ini dia itu akan fokus kepada upper segmen untuk menjual ya residensial, ada ruko juga. Terus abis itu dia fokusnya tuh ke CBD areanya.
Nah, ini menarik ya. Jadi kayak banyak kantor-kantor itu akan buka di sana. Kayak BCA, terus abis itu kayak BNI, Bank Mandiri. Nah, itu bakalan ada di sana. Dan itu tentu saja dengan adanya bank-bank besar yang buka di sana, itu akan menciptakan kegiatan ekonomi. Tentu saja yang bisa dibilang high income payment gitu kan. Hmm, Nah, itu oke. tentu saja ketika ada high income payment, tentu saja bakalan ada banyak ya orang yang tinggal di sana karena ya dekat dekat dengan tempat tinggalnya, dekat dekat dengan tempat kerjanya. Mhm, mhm. Baik, ini kalau sekilas mengenai profil dari CBDK sendiri merupakan emiten yang dikendalikan oleh Agung Sedayu yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau Aguan dan Salim Group ya, sehingga perseroan mengelola sejumlah proyek pengembangan di PIK. Sebetulnya seoptimis apa Anda melihat prospek emiten ini pasca IPO, Pak Karel? Oke, oh ya sebelumnya eh, si Pak Aguan ulang tahun hari ini ya. Saya Oke, ucapin happy birthday dulu lah Pak Aguan. baik. Oke, oke, jadi setelah IPO, jadi kan dana IPO-nya ini kan adalah untuk membangun MICE ya, Meeting Incentive Convention Center ya. Nah, setelah IPO itu kan akan segera dibangun untuk MICE-nya dan segera jadi. Jadinya nanti di si CBDK ini dia akan atau di PIK 2 itu akan ada hall gede dan ada banyak konser kayak misalkan ya nanti kalau misalkan kita ngelihat selama ini kan konser-konser kita kan di GBK atau yang di tempat lain kan ya. Nanti di PIK 2 itu bakalan ada kayak konser atau meeting-meeting hall gede, bahkan event-event internasional pun bisa di sana. Dan tentu saja itu menciptakan kegiatan ekonomi juga di sana. Dan tentu saja kalau misalkan di sana ada meeting atau ada yang event-event gede, nah itu akan juga meningkatkan harga tanah di sana dan juga meningkatkan prospek penjualan di sana. Tentu saja kalau saya bilang IPO ini benar-benar sangat bagus lah penggunaan dananya gitu sih. Oke, artinya ini akan menjadi sebuah bisnis yang juga menopang bisnis dari Pani sendiri begitu ya. Akan Ya. kemudian melengkapi fasilitas yang ada di kawasan tersebut begitu. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari harganya sendiri ini di batas atas di 4.060 secara valuasi sebetulnya seperti apa? Apakah ini menjadi sebuah harga yang menarik atau memang masuk ke market yang cukup premium sehingga kemudian investor yang akan mengkoleksi begitu saham yang satu ini memang eh, bukan retail atau mungkin Anda melihat possibility tetap saja retail tetap kemudian menarik masuk ke CBDK ini. Iya, kalau saya melihat, oke divaluasi di harga atas ya. Mhm. Tapi kalau secara saya pribadi menghitung dan secara ya Trimega menghitung, ini tuh masih diskon to relative net asset valuation-nya itu sekitaran di 80%. Hmm. Nah, sedangkan di peers-nya atau di teman-temannya seperti Ciputra, BSDE dan lainnya itu di sekitaran di 60-an persen. Tentu saja kalau menurut saya si CBDK ini masih menarik di antara teman-temannya yang lain. Nah, tentu saja si CBDK ini juga mempunyai earnings growth yang sangat-sangat kencang ke depannya karena dia itu masih banyak tanah-tanah kosong dan bisa dibilang proyek-proyek ke depan itu masih sangat-sangat banyak ya. Dan kalau kita ngelihat yang masih punya banyak daya beli itu ya upper income atau upper segment. Tentu Oke. saja kalau saya lihat menarik ya untuk si CBDK. Oke, land banknya masih banyak sehingga masih banyak proyek-proyek yang akan dilaksanakan di lokasi ini begitu ya. Kalau Anda kemudian sejauh ini punya datanya bagaimana sih update dari minat investor sendiri dan juga possibility untuk terjadi oversubscribe di IPO dari CBDK ini yang kemudian terjadi berkali-kali Pak Karel? Oke, jadi peminatnya di CBDK itu sangat-sangat banyak ya. Latest update itu sekitaran 344 kali oversubscribe. Nah, itu bisa kita kaliin aja tuh 2,3 triliun dikali 344 kali. Nah, itu mungkin sekitaran hampir 700 triliun yang ngantri di CBDK. Kalau bisa Hmm. yang lihat sih, minatnya sangat-sangat besar ya di CBDK ini. Oke, pada saat IPO mungkin harganya juga akan naik signifikan dan ini posisi masuk dari investor sendiri nampaknya sudah dilakukan begitu ya. Ini kemudian terlihat dari posisi antri yang memang sudah dilakukan. Oke, kalau kita lihat dari dana ataupun raihan dana 2,3 triliun rupiah, menurut informasi sebetulnya ini akan digunakan untuk apa saja, Pak Karel? Oke, jadi untuk dana IPO 100% akan digunakan untuk membangun MICE. Itu Mhm. nanti nama MICE-nya itu adalah NICE di PIK 2 ya.
itu akan dibangun 100% dana penggunaan akan dibangun untuk itu. Nah, tentu saja kalau saya ngelihat kalau misalkan kawasan perkantoran atau kawasan ekonomi kalau benar-benar ingin maju dan ingin harga tanahnya meningkat terus ya tentu saja bisa nih ada international event atau misalkan kayak ya event-event yang bergengsi lah di dunia dan apalagi si CBDK ini atau PIK 2 ini kan dekat dengan bandara. Jadinya kalau misalkan nih ada event internasional itu orang luar negeri tuh gampang aja ke sini karena aksesnya tuh gampang. Oke. Sejauh Mm. mana dana dari raihan ini yang 2,3 triliun rupiah targetnya begitu ya akan menopang kinerja perusahaan dan sahamnya ke depan, Pak Karel? Oke, jadi kalau kita kan ngelihat, kalau misalkan ini kan udah jadi nih MICE-nya ya kan. Tentu saja si CBDK ini akan langsung melaksanakan kayak event dan ya saya tahu lah ini event yang bakal dilaksanakan itu gede dan ini kan si MICE-nya ini bisa dibilang itu sangat-sangat besar ya. Ya, saya ngeliat sih prospek ke depannya tentu saja ini bisa menjadi tambahan earnings juga nih buat si CBDK. Tentu saja dari yang pertama tadi harga tanah bisa naik karena adanya MICE ini, penjualan juga bisa naik dan yang ketiga itu saya prediksi juga dari segi rentalnya atau utilization-nya dari si MICE ini juga sangat-sangat besar. Seperti itu. Jadi Hmm. tentu saja itu meningkatkan earnings dari perusahaan. Baik, ini secara historical juga untuk saham-saham berbasis properti jika kemudian fasilitasnya semakin lengkap biasanya juga naik begitu ya harga propertinya ataupun mungkin excitement dari investor ini untuk mengkoleksi sahamnya begitu. Baik, untuk penyeimbang saja begitu, sebetulnya saham-saham ataupun sektor-sektor berbasis developer begitu ataupun mungkin properti komersial cukup sensitif terhadap apa sih sejauh mana ini kemudian menjadi concern yang juga cukup dipikirkan oleh pelaku pasar. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Karel dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.